warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal akan menjelaskan tentang MATLAB beserta rangkaiannya. Untuk pengertian MATLAB itu ialah bahasa pemrograman tinggi, tertutup, dan case sensitif dalam lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Salah satu kelebihan MATLAB ialah kemampuan membuat visualisasi yang baik. Terus ini sering digunakan oleh kalangan pelajar, teknisi, peneliti di universitas, institusi penelitian, maupun industri sebagai alat untuk membantu komputasi matematis dari berbagai keperluan. Nah, MATLAB ini biasanya digunakan untuk penelitian pengembangan sistem dan desain sistem juga. Untuk MATLAB ini biasanya digunakan pada matematika, untuk statistika, finansial, teknik, komputasi, biologi, komunikasi, dan jaringan. Selanjutnya ada PID. PID ini merupakan kepanjangannya adalah Proportional Integral Derivative Controller, yang artinya adalah controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik dari sistem tersebut. Jenis-jenis dari PID yaitu kontrol proporsional, kontrol integratif, terus kontrol derivatif. Terus adapun ciri-ciri pengontrol dari proporsional, yaitu jika nilai KP kecil maka pengontrol proporsional hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil. Lalu adapun ciri-ciri dari pengontrol integral, yaitu salah satunya adalah keluaran pengontrol integral membutuhkan selang waktu tertentu sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Lalu ada ciri-ciri kontrol derivatif, salah satunya ialah pengontrol tidak dapat menghasilkan keluaran jika tidak ada perubahan pada masukannya. Ini biasanya digunakan dalam rekayasa industri yang sangat besar. Pertama, pada rangkaian MATLAB ini kita menggunakan KP dengan sebesar 300 dan KD-nya 350 untuk ini ya. Terus untuk transfer function-nya saya gunakan x kuadrat plus 6x plus 5 dengan waktu 0,1 sampai ke 2. Dari KPKD ini tidak terjadi overshoot dan rangkaiannya seperti gambar ini. Terus untuk kita menggunakan PID dengan KP 300, KD 350, dan KI-nya 75. Dengan transfer function yang sama, yaitu x kuadrat plus 6x plus 5, lalu didapatkanlah respon seperti gambar di atas. Inilah respon yang dikeluarkan di Simulink, didapatkan hasilnya seperti ini. Grafiknya yang didapatkan seperti ini dengan KP 300, terus KD-nya 350 dan KI-nya 75. Lalu dengan selanjutnya ialah dari bentuk diagramnya yang seperti PID tadi, merupakan diagram yang cukup baik dengan tidak terjadinya overshoot dan steady state yang lebih cepat dengan waktu rise time yang jauh lebih singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Suryani dari kelompok 16 dengan ujung NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai microcontroller. Microcontroller merupakan sebuah chip yang berfungsi sebagai pengendali pada rangkaian elektronik dan dapat menyimpan suatu program di dalamnya. Program tersebut pada umumnya terdiri dari CPU, memori, input-output, dan rangkaian pendukung seperti ADC atau Analog to Digital Converter. Kemudian ada pula Arduino. Arduino merupakan pengendali micro single board yang bersifat open source. Lalu diturunkan dari wiring platform, kemudian dirancang untuk mempermudah penggunaan pada rangkaian elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya pun memiliki bahasa pemrogramannya tersendiri. Dan yang terakhir adalah software Arduino.
Software Arduino ini yang biasa digunakan adalah driver dan ID atau Integrated Development Environment. ID pada Arduino terdiri atas uploader, compiler, editor program, dan yang terakhir program Arduino ID atau biasa disebut sketch. Sketch dalam Arduino ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu header, setup, dan loop. Editor program merupakan sebuah Windows yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengedit program dalam bahasa processing. Uploader berfungsi untuk mengunggah hasil kompilasi sketch ke board target. Lalu, pesan errornya akan terlihat jika board belum terpasang atau alamat port pada COM belum terkonfigurasi dengan benar. Lalu, ada pula compiler. Compiler ini berfungsi untuk mengkompilasi sketch tanpa unggah ke board dan biasa dipakai untuk pengecekan kesalahan kode sintaks sketch. Dan kemudian ada pula program Arduino ID. Program Arduino ini atau biasa disebut dengan sketch dan dibuat menggunakan dengan bahasa program C. Program atau sketch yang sudah selesai ditulis di Arduino ID maka bisa langsung diupload dan dikompil juga ke Arduino board. Dan kemudian ada pula sketch dalam Arduino yang dikelompokkan menjadi 3 blok, yaitu header, setup, dan juga loop. Pada bagian header ini biasanya ditulisi definisi-definisi penting yang akan digunakan selanjutnya ke dalam program. Misalnya penggunaan library dan pendefinisian variabel. Lalu kemudian ada pula setup. Setup ini akan digunakan apakah penentuan suatu pin itu akan menjadi suatu input atau output dengan menggunakan perintah pin mode. Dan yang terakhir adalah block loop. Block loop ini biasanya akan dieksekusi secara terus-menerus, yang artinya apabila program sudah sampai akhir blok, maka akan dilanjutkan dengan mengulangi eksekusi dari awal blok lagi. Dan yang paling terakhir adalah tipe data. Tipe data ini memiliki tipe datanya masing-masing. Contohnya integer, unsigned short integer, signed short integer, long integer, dan juga short integer, dan masih banyak lain tipe data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswatullah, NIM 0304-581-924-113. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian servo menggunakan 2 button. Komponen yang kita perlukan yaitu Arduino Uno 3. Yang kedua button ground, power, dan servo. Di sini kita menggunakan 2 button untuk memutar servo searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Oke, di sini kita langsung saja serangkaiannya. Lalu yang sudah digoding menggunakan bahasa Arduino. Baiklah, kita akan tekan tombol pada pin 8. Nah, maka servo akan berputar searah jarum jam. Terus kita tekan button yang kedua pada pin 9 untuk memutar servo berlawanan arah. Nah, seperti itu gambarnya, maka servo akan berputar berlawanan arah. Sekian penjelasan dari saya. Saya Masih Amira dari kelompok 16. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dari PLC. Pertama, saya menggunakan Trido TWDLC DE40DRF. Lalu saya menggunakan 2 input, yaitu ada stop dan start. Stop ada di 10.4 dan start ada 10.14. Lalu saya menggunakan
output. Ada output lampu Q0.0, output 1 di Q0.10, output 2 di Q0.12, output 3 di Q0.13, output 4 ada di Q0.14, output 5 Q0.15. Selanjutnya masuk ke program. Di sini terdapat input start, di mana input start ini apabila dihidupkan maka MO akan hidup. Input stop di sini berfungsi untuk memutuskan input start. Akan tetapi karena ada MO arus tetap mengalir, jadi MO tetap menyala walaupun input stop ditekan. Lalu masuk ke program. Ketika output MO hidup, maka input MO di sini akan hidup. Otomatis M1 akan hidup. Maka output 1 di sini akan hidup selama 5 detik karena adanya timer 0. Selanjutnya, keluaran timer 0 ini membuat output 1 menyala dan timer 1 menyala, di mana keluaran timer 1 akan membuat output 2 menyala selama 3 detik. Keluaran timer 1 akan membuat timer 2 menyala selama 6 detik. Maka output 3 dan M2 menyala. Ketika M2 hidup, maka M2 akan menghidupkan timer 6. Keluaran timer 6 ini akan menghidupkan timer 7. Lalu, timer 7 akan kembali ke timer 6. Keluaran timer 7 akan membuat timer 6 hidup mati. Timer 7 dan timer 6 ini di-preset dengan waktu 1 detik. Dan juga M2 juga terdapat di sini, di mana ada juga keluaran timer 6 yang hidup mati sehingga lampu berkedip selama output 3 menyala. Selanjutnya, keluaran timer 2 akan membuat timer 4 menyala selama 8 detik. Maka output 4 akan menyala di saat bersamaan. Di sini saya menggunakan keluaran T2, timer 2, dan timer 4. Maka keluaran timer 2 dan timer 4 ini akan menghidupkan timer 3. Dan juga timer 3 akan menghidupkan output 5 selama 1 detik. Timer 3 menggunakan type TP dengan preset 1 detik, sehingga output 5 menyala selama 1 detik dan mati. Selanjutnya, keluaran dari timer 4 juga menghidupkan timer 5, sehingga timer 5 akan kembali ke sini lagi dan menghidupkan timer 0. Dan juga timer 0 akan menghidupkan output 1 dan program akan terus berulang. Selanjutnya saya akan menampilkan simulasi dari program. Ketika tombol start ditekan, maka output 1 akan menyala selama 5 detik. Lalu output 2 menyala selama 3 detik. Kemudian output 3 menyala selama 6 detik dan output lampu berkedip selama output 3 menyala. Setelah itu, output 4 menyala bersamaan dengan output 5, akan tetapi output 4 8 detik, output 5 selama 1 detik. Lalu program terus berputar. Selanjutnya, bila tombol stop ditekan, satu siklus proses harus selesai dulu sebelum semua output mati. Maka di saat tombol stop ditekan, maka start terputus. Tapi program tetap berjalan karena adanya MO. Selanjutnya, keluaran T4 tidak ke timer 5. Tetapi ke stop, maka program berhenti.